Jadi sudahlah ya, ngapain buat semua ini yang sudah dan belum ngambil tes DNA. Ngapain sih kebetulan jadi apa cucu Nabi? Kemungkinan besar Anda semua juga cucu Nabi. Turunan Nabi yang berketurunan kan nggak cuma Hasan dan Husain. Ada Ummu Kulsum, ada Sayyidah Zainab, ada juga Sayyidah Umamah. Kalau yang merasa bergrup O bisa keturunannya J1, artinya 1416 kakek yang harusnya haplogrup dari haplogrup O itu dinasabkan ke kakek IJK, dinasabkan ke keponakannya haplogrup J. Akibatnya apa? Dari haplogrup IJK yang harusnya cuma 1416 kakek ke O, karena yang O tadi dinasabkan ke J, berubah jadi 2832 kakek. Padahal waktunya tetap dari kakek IJK itu 47.200 tahun silam. Aneh kan ya? Yang Balawi sama, yang G itu. Antara J dengan G itu bedanya 1455 kakek dari kakek persamanya GHIJK. Jadi dari GHIJK ke J1 sekarang itu 1455 kakek. Sedangkan dari GHIJK dari G sekarang, misalnya marga Asgaf gitu ya, itu juga 1455 kakek. Misalnya Asgaf itu dinasabkan ke J, jadinya berapa? 2910 kakek. Aneh bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wasada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda dalam masalah apapun, kita tetap harus saling mendoakan satu sama lainnya. Amin Allahumma amin. Ini masuk video pertama saya menanggapi dokter dokter ya Sugeng ketika beliau bicara beberapa hal tentang DNA. Ini spesifik ketika beliau menanggapi Kiai Haji Ali Badri. Ada narasi beliau yang saya tangkap, ya sudahlah gitu. Mau G atau O itu yang jelas sudah sama-sama bukan keturunan Rasulullah dari jalur laki-laki. Ya mungkin jalurnya bukan laki-laki. Artinya begini, ya tidak perlu kecewa walaupun misalnya hasil DNA-nya kok tidak sama dengan yang diyakini atau tidak sama dengan harapan. Dalam tanda kutip, kok ternyata tidak sama dengan DNA yang ada di Bani Hashim yang dijadikan sampel mungkin di mana itu ya. Family tree atau apa haplonya itu ya. Haplo ya. Halo atau haplo lah bagi saya nggak masalah itu ya. Nggak lalu berubah ya. Mau kamu panggil halo, haplo ya sama saja. Artinya O atau G itu sama-sama bukan keturunan Rasulullah. Saya jadi ingat narasinya Kiai Haji Imaduddin pertama kali ketika ceramah. Beliau itu mengatakan bahwasanya di Indonesia ini tidak ada satupun yang terbukti secara ilmiah sebagai cucu Rasulullah. Jangan-jangan Kiai Haji Imaduddin ini jauh-jauh hari sudah tahu masalah DNA ini, sehingga beliau itu sebetulnya tidak hanya bicara Balawi, tetapi siapapun. Tidak ada satupun. Kalau dalam bahasa Arab itu la ahada itu sudah bahasanya itu sudah mutlak. Semuanya memang tidak ada yang masuk. Gitu ya. Jadi mau yang Wali Songo, mau yang Balawi, mau yang mana, tidak ada yang secara ilmiah, apalagi dalam tanda kutip secara DNA, itu yang masuk kepada keturunan Rasulullah. Kalau begini saya jadi ingat tentang Habib Bahar. Ada berita-berita Habib Bahar itu mau dilaporkan, karena dianggap mengatakan hal yang keliru ketika bilang keturunan Wali Songo itu terputus. Artinya tidak ada yang jalur laki-laki. Jadi yang sekarang mengaku keturunan Wali Songo itu bukan jalur laki-laki. Sekarang mari kita berpikirnya begini. Saya yakin mayoritas orang-orang itu yang kontra Balawi terutama ya, itu meyakini sekali kalau Wali Songo ini keturunan Rasulullah jalur laki-laki. Sampai yang diperdebatkan itu bukan masalah sambungnya Wali Songo kepada Rasulullah, tapi jalurnya. Artinya mau jalur manapun sepakat keturunan Rasulullah gitu. Mau jalur Musa Al-Kadim, mau jalur Asmad Khan, mau jalur Syekh Abdul Qadir Jailani, itu mereka berdebat hanya masalah jalurnya. Tetapi sepakat kalau keturunan Rasulullah, kan begitu. Tetapi kalau ternyata keturunannya yang dites sekarang, haplonya O, maka pertanyaannya, kalau seandainya yang dites ini benar-benar keturunan Wali Songo jalur laki-laki, ternyata haplonya O, otomatis Wali Songo kan juga O. Atau otomatis Wali Songo juga bukan keturunan Rasulullah. Itu konsekuensi nak ya.
Jadi kalau keturunannya Wali Songo yang diklaim benar kuat secara laki-laki ternyata bukan keturunan Rasulullah, otomatis Wali Songo juga bukan keturunan Rasulullah. Ini logika yang semua orang harus terima. Anda terima mereka sebagai keturunan Wali Songo secara laki-laki. Anda juga terima mereka bukan keturunan Rasulullah. Terus bagaimana bisa meyakini Wali Songo keturunan Rasulullah? Keturunannya kok bukan? Atau dua, Wali Songo benar keturunan Rasulullah, tapi mereka bukan keturunan Rasulullah, jalur laki-laki. Nah, berarti Habib Bahar benar. Terputus jalur laki-lakinya. Kenapa? Karena setelah dibukti, setelah kita meyakini Wali Songo keturunan Rasul, jalur laki-laki, kok keturunan sekarang dites kok secara DNA bukan keturunan Rasul. Artinya beda dengan Wali Songonya. Nah, itu logika kan? Logika. Atau bisa jadi Habib Bahar tetap salah, tetapi yang dites itu ya memang bukan mereka yang keturunan laki-laki. Mungkin ada yang lain tersembunyi. Artinya ya mungkin saja nanti ada orang Indonesia yang tes ternyata J1 ya. Saya mengikuti alurnya saja ya. Saya disclaimer, saya tidak menyimpulkan apa-apa di sini. Hanya bicara konsekuensi logika saja. Apalagi kalau berpikirnya itu Habib-Habib dites DNA-nya G. Artinya Ubaidillah memang bukan putra Ahmad. Nah, misalnya. Artinya Ubaidillah itu bukan keturunan Rasulullah. Kita meyakini Ahmad sampai ke atas keturunan Rasul, tapi Ubaidillah bukan. Dari mana menghukumi Ubaidillah? Dari keturunannya sekarang. Oh, berarti kita menghukumi Wali Songo pun dari keturunannya sekarang. Ini namanya adil. Jadi jangan hanya bicara tentang mereka. Yang dites bukan. Bicara tentang semuanya ke atas. Apa-apa yang diyakini sebelumnya harus dikoreksi semua itu. Nggak ada Wali Songo keturunan Rasul. Kenapa? Karena ternyata keturunannya bukan. Bukan keturunan Rasul. Atau kita terima, oh mungkin saja keturunannya ini bukan jalur laki-laki. Benar kata Habib Bahar. Begitu juga tentang Ubaidillah, kita juga jangan nutup kunci. Bisa jadi Habib-Habib yang tes itu ada miss, mereka bukan keturunan Ubaidillah. Jangan giliran mereka ke Ubaidillah kita gas, ini pasti keturunan Ubaidillah dan bukan darah Rasul, berarti Ubaidillah bukan. Giliran Wali Songo enggak. Oh, ini bisa jadi bukan. Ini bisa jadi yang dites ini bukan keturunan Wali Songo. Jadi Wali Songonya tetap, itu namanya tidak adil ya. Jadi itu ya, itu konsekuensi dari kalau kita bicara DNA secara jujur ya. Artinya secara jujur itu kita membaca pola-pola yang disampaikan oleh Dr. Sugeng itu kita terapkan secara adil. Dan Dr. Sugeng kan sudah mengatakan sudahlah. Ya mungkin memang bukan keturunan Rasul, nggak ada keturunan Rasul di situ ya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau bagi saya pribadi ini pembicaraan masalah ilmu. Saya memandang DNA ya sesuatu yang ilmu, kitab ya sesuatu yang ilmu. Maka siapa yang berbicara, bagaimana pembicaraannya, apa landasannya, itu semuanya punya nilai masing-masing. Termasuk kalau bagi saya yang terpenting adalah bagaimana analisa ulama nasab tentang DNA. Bukan bagaimana analisa ahli DNA tentang nasab. Tetapi kalau bagi yang pakar DNA tapi dia tidak menguasai nasab, punya pandangan berbeda ya silahkan. Setidaknya saya berpegang kepada bagaimana komentar ulama nasab, bagaimana komentar ulama fikih, bagaimana komentar ulama-ulama yang kompeten di bidang-bidang itu tentang DNA. Tentu saya hakul yakin mereka, tapi kan mereka bukan pakar DNA. Saya kira orang kalau sudah punya nama besar sebagai ulama, sebagai nasabah itu, ya tidak mungkinlah akan menunjukkan kedunguannya, dia berani bicara banyak hal tanpa dia itu menguasai atau tanpa dia itu punya konsultan. Saya masih ingat ucapannya Dr. Sayyid Syarif Anas ya. Nakibnya Hijaz, la nastahdimu ya. Al-Basomah al-Warisiyah hatta tuqama al-lujaj al-alamiyah. Sampai saat ini kami belum memakai DNA untuk isbat atau untuk nafi. Sampai nanti akan ada Lujaj al-Alamiyah, komite internasional. Jadi sudah disepakati. Nah, itu sama dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri. Hanya Kiai Haji Ali Badri itu menyampaikan teori itu berangkat dari ada simpang siurnya lah. Sementara Dr. Anas itu enggak bicara begitu ya. Cuma dia mungkin sama polanya. Kenapa belum diterapkan? Karena ya kita sudah punya teori ilmu nasab. Sudah dibangun ilmu ini, tiba-tiba ada hal yang baru, ini tetap ditelaah dulu. Enggak serta-merta diterima, lalu ini dibuang. Karena nanti masalahnya itu kalau ada ta'arud. Sudah sahih secara kitab, kok secara DNA enggak lolos, mana yang dipakai? Itu namanya ta'arud. Apa kitab catatan manusia? Itu bisa saja bohong. DNA catatan Tuhan, ya gampang saja kalau menjawab itu. DNA catatan Tuhan, tapi yang baca Anda. Jadi yang baca itu analisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.